Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat siang dan keluarga Babe yang lagi pantengin terus Radio Babe tentunya di 954 AM Stereo Radio Babe Bekasi Barat. Oke baik, alhamdulillah ya pada siang hari ini tak seperti biasanya acara Jendela Wirausaha Aderian hanya sendiri menyampaikan beberapa materi cuma sendirian. Tapi kali ini Aderian ditemani oleh narasumber kita yang sudah lama Aderian tunggu-tunggu ya. Mungkin Jancing keluarga juga tunggu-tunggu kehadiran beliau. Siapa lagi kalau bukan Bang Kamaludin Nuh ya. Beliau merupakan sarjana ekonomi Islam. Begitu Bang Kamal ya? Ya, betul. Nanti kita berbincang-bincang mengenai satu tema yang luar biasa ini ya. Pokoknya bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambah keilmuan kita juga tentunya di bidang bisnis dan manajemen juga tentunya ya. Beliau akan menyampaikan tema membangun UMKM daerah untuk kesejahteraan lingkungan. Aduh ya. Kita sapa dulu nih ya Bang Kamal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Kamal apa kabar nih? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Nih Janjing keluarga Babe kalau mau tahu nih kebetulan orang Belendung asli nih ya. Ya betul, saya kecil di Belendung, gede di Belendung, cuma kuliah di luar Belendung. Kuliah di luar Belendung ya. Makanya kemarin Derin udah kasih tahu informasi ke Janjing keluarga Babe. Ini orang Belendung asli, tapi beliau besarnya di mana nih? Besar di Belendung. Oh, besar di Belendung juga ya? Iya. Besar di Belendung, cuma tapi kuliahnya di luar. Dan sekarang pun bertempat tinggal di luar juga ya? Ya, sekarang di Depok. Oke, nanti dari Depok nih, jauh. Oh, dari Depok ya. Makanya beliau juga punya sebutan ya. Beliau punya apa ya? Punya titel juga di sini ya. Sekjen Jawara Depok. Apa sih Bang Jawara tuh ya? Jawara sebenarnya jaringan wirausaha. Oh, nanti bakal kita bahas juga itu Bang. Boleh. Oke, sebelumnya dipersilakan Bang Kamal untuk memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Dipersilakan Bang Kamal. Baik, terima kasih Bang Aderian. Bang Aderian, terima kasih udah diundang di Radio Babe. Jadi radio orang Bekasi, jadi Bekasi banget gitu ya. Jadi perkenalkan Cangcing keluarga Babe, nama saya Kamaludin Enu. Tapi saya membawa itu sering dipanggil itu Bang Kamal. Jadi mau di Depok, mau di Bekasi, mau di mana-mana namanya Bang Kamal gitu ya. Bang Kamal ya. Iya, jadi aktivitas saat ini ya usaha, jadi punya beberapa outlet ayam bakar, terus juga aktif di organisasi sosial. Iya. Itu ada jaringan wirausaha Depok, jadi memang yang fokus untuk membangun sebuah ekosistem UMKM di Kota Depok. Makanya diundang ke Radio Babe ini luar biasa ya, dan temanya UMKM. Pas banget gitu ya. Ya, pas banget. Karena memang kalau kita lihat nih kemajuan ekonomi daerah itu kan tergantung dari UMKM termasuk ya di situ ya. Ya, betul. Dan juga apalagi di masa pandemi kayak gini Bang Kamal ya. Ya, betul. Jadi harus ada suplai ilmu juga nih buat kita agar perekonomian kita tetap terjalan dengan baik gitu Bang Kamal. Iya, betul. Iya, yang pastinya kan gini ya, dengan kondisi pandemi ini COVID-19, percaya atau tidak percaya, terasa atau tidak terasa, yang pasti sangat berefek terutama untuk teman-teman yang punya usaha gitu ya. Jadi karena kenapa? Karena daya beli menurun. Iya. Karena sekarang orang kalau biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali mungkin makan pecel lele, mungkin sekarang agak ditrem. Iya. Gitu ya. Gitu ya. Tahan, mendingan masak aja sendiri. Karena nanti penyimpanan uangnya mereka itu tadi bukannya untuk makan ya, tapi untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Iya, jadi kesehatan dulu, pendidikan, baru nanti jajan-jajan. Buat jajan-jajan. Makanya buat teman-teman yang punya usaha harus benar-benar kreatif bagaimana bisa melihat situasi dan kondisi ini gitu ya. Itu sih. Apalagi sekarang itu memang nggak boleh makan di tempat ya, buat di tempat-tempat makan, apa kan kita bisanya take away gitu ya. Betul. Jadi saya punya outlet itu waktu itu baru buka di Jakarta. Jadi baru buka seminggu itu langsung ada PSBB. PSBB. Jadi gitu.
habis potong pita, seminggunya harus tutup. Oh, gitu Nah, ya? itu kan luar biasa ya. Sedangkan kan investnya segala macamnya kan lumayan cukup besar. Akhirnya ya itulah situasi dan kondisi saat ini gitu ya. Jadi percaya atau nggak percaya, terasa atau tidak terasa, ya sekarang kita berada di situasi dan kondisi yang memang sulit. Iya. Gitu ya. Pekerjaan banyak pengurangan, gaji dipotong. Yang usaha kenapa? Karena gini ya, yang punya kerja ini kan gajinya pada dipotong. Terus banyak yang di PHK. Kan otomatis daya beli mereka kan punya uang ini agak sulit. Nah, makanya impact-nya itu saling keterkaitan itu. Berkurang juga jajannya. Berkurang pasti. Jadi yang tadinya mungkin setiap hari setiap minggu atau 2 minggu sekali dia jajan ya mungkin berkurang. Itu Pasti itu ya. Ini masih perkenalan gitu Bang Amal ya. Ya, betul. Sebelum saya tahu lebih banyak lagi nih tentang perusahaan yang Bang Kamal punya gitu kan. Sedikit saya pernah dengar ada tahu atau gimana? Ya, tahu jeletot ya. Tahu jeletot. Itu mungkin pernah di gimana? Ya, saya dulu pernah ada di salah satu brand namanya tahu jeletot. Iya, Jadi waktu itu ngembangin dia bentuknya franchise gitu ya. Terus karena kita usaha gitu ya. Jadi usaha itu ketika perusahaan sudah bagus dan kira-kira ada untung ya kita jual. Oh gitu. Jadi itu hal yang biasa di dalam pengembangan bisnis gitu ya. Karena walaupun model orang bisnis itu beda-beda. Iya. Kalau saya begitu kelihatan untung, ada duitnya, terus sekian, ya nggak apa-apa, kita jual aja sahamnya gitu. Kita jual saham dan kita bangun usaha baru lagi. Usaha baru lagi, ya kayak gitu Mas. Berarti sekarang ini tahu jeletot tuh bukan Saya udah nggak punya, Tapi brand tersebut masih ada gitu ya? Brandnya masih ada sekarang, Masih tapi berjalan. pengelolanya orang lain. Dan sampai sudah masuk ke ini ya? Ya. Market besar ya? Iya betul, dia itu sekarang punya beberapa cabang ya di luar Jakarta ya, kan aslinya Depok. Terus outletnya mungkin sekarang udah hampir 500-an ya. 500-an? 500 outlet. Luar biasa sekali. Gitu. Tapi boleh lah nanti kita bagi-bagi ada tema khusus tentang membangun franchise. Oke, luar biasa ya. Karena sekarang kita lagi bahas tentang UMKM Bang Amal nih ya. Sedikit saya mau ini nih ya. Apa sih tentang UMKM itu Bang Amal? Setidaknya kan kita biar tahu nih pengertiannya sama kriterianya dan lain sebagainya dan. Ya, jadi ini kan sebenarnya kalau kita lihat dan kita pahami ya, Cangcing Keluarga Babe, UMKM ini kan sebenarnya kepanjangan dari usaha kecil, usaha menengah, usaha mikro kecil menengah ya. Iya, betul. Jadi usaha mikro kecil menengah. Dan sebenarnya ketika kita aplikasiin dalam sebuah tataran teknis, sebenarnya UMKM ini adalah bahasa langit aja. Sebenarnya kalau bahasa buminya, bahasa kita ini ya, maksudnya bahasa kita nih orang Belanda sebenarnya pedagang gitu. Cuma ya? Ada kelas-kelasnya gitu ya. Ada kelas-kelasnya. Kalau bahasa kerennya ada klasifikasi, ada klasternya gitu. Dilihat dari omset sama dilihat dari aset. Apalagi itu omset. Ya, omset itu yang tiap hari kita dapat tuh. Kalau jualan gorengan dapat 5.000 ya itu omset kita gitu. Ya. Terus cuma beda bahasa aja. Beda bahasa. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang sebenarnya langit sebenarnya. Tapi kalau dalam tataran aplikasi itu tadi saya bilang sebenarnya UMKM itu intinya apa ya? Orang usaha. Orang usaha. Gitu. Orang dagang lah istilahnya. Orang dagang, betul, orang dagang. Cuma bukan berarti ini skala besar tapi ya. Ya betul. Jadi memang ada kriterianya ya. Jadi saya sebutnya UMKM nanti pedagang lah gitu ya. Jadi biarnya mudah. Walaupun sebenarnya pedagang sama pembisnis juga beda juga nanti. Beda juga. Tapi lebih biar memudah untuk ngerti gitu ya. Jadi sebenarnya kan usaha mikro kecil menengah. Nah, mikro itu yang tadi saya bilang perbedaannya di antara mikro, kecil dan menengah itu adalah dari sisi aset. Kalau kita lihat orang dagang nih, kita lihat nih mobilnya ada berapa, rukonya ada berapa, gitu kan. Terus sama yang misalkan yang punya cuma satu kios, nah itu kan beda tuh. Sebenarnya sama kan, mereka pedagang juga kan. Pedagang juga. Cuma kelasnya yang berbeda. Nah, kalau yang mikro, yang pedagang kecil nih, dia biasanya asetnya itu maksimal 50 juta. Jadi kalau dia punya tanah di pinggir jalan sama ada kios, maksimal dihitung misalkan 50 juta, biayanya itu masuk ke kategori mikro. Kategori mikro. Nah, salesnya, omsetnya itu biasanya 0 sampai 300 juta per tahun.
Nah, kalau Bang Ade jualan kafe, Ya. kalau omsetnya misalkan setahun itu maksimal 300 juta, di bawah 300 juta itu masuknya masih usaha mikro. Mikro masih ya. Nah, dan itu yang biasanya dapat banyak program dari pemerintah. Contoh misalkan BRI KUR. Nah, itu kan biasanya masuk ke mikro tuh. 0 sampai 300 juta. Nah, kalau setahun 300 juta berarti kurang lebih omset sebulannya itu sekitar 30 juta. Per Berarti bulannya. sehari 1 juta. Iya. Tapi sekarang fenomenanya gara-gara COVID ini lebih diperkecil lagi. Diperkecil Namanya lagi. ultra mikro. Jadi yang kayak misalkan kayak jualan nasi uduk, jualan pecel lele, Iya. jualan chicken yang di pinggir jalan itu, gerobak-gerobak itu masuknya ultra mikro. Ultra. Jadi dia yang omsetnya sebulan itu kurang dari 30 juta. Nah, itu pedagang kecil. Pedagang kecil. Nah, terus yang lanjut itu adalah usaha mikro kecil. Nah, kecil ini udah mikro kecil. Kecil itu biasanya asetnya itu maksimal kurang lebih sekitar 50 juta sampai 500 juta asetnya. Asetnya. Misalkan dia punya mobil 2, berarti kan udah 200 juta. 200 juta. Nah, kalau udah punya mobil nih, kayak Radio Babe, berarti udah masuk kecil berarti ya. Atau bisa jadi menengah, karena trontonnya banyak. Jadi kalau asetnya di atas di atas 50 sampai 250 juta itu masuk ke sampai 500 juta itu masuk ke mikro. Mikro ini. Nah, terus omsetnya itu biasanya kalau yang mikro itu kurang lebih dia 300 juta sampai kalau nggak salah itu nanti dicek ya. Kalau nggak salah itu sekitar 2,5 miliar ya. Kalau nggak salah ya. Itu yang mikro ya. Yang kecil. Yang kecil. Yang kecil ya, yang kecil. Oh. Nah, kalau menengah itu biasanya omsetnya itu asetnya itu biasanya di atas sampai 10 miliar. Jadi kalau ada mobil tronton, 2 terus tambah tanah, tambah ini kalau misalkan sampai 10 miliar berarti udah masuk menengah. Masuk menengah. Nah, kalau salesnya udah sampai misalkan sampai sampai dia sampai 50 M kalau menengah maksimal. Di atas 50 M itu udah masuk korporat. Nah, itu sih sebenarnya sama kayak kita dagang nih, dagang somai atau warteg misalkan gitu ya. Kalau salesnya sehari 1 juta, ya berarti masih masuk ke kecil. Kecil itu ya. Gitu sih. Bahkan kalau di bawah itu pun Ultra mikro namanya. ultra mikro ya. Jadi sekarang itu memang luar biasa ya. Jadi COVID ini memang mengimbas ke semua. Jadi termasuk saya. Gitu ya, goyang iya. Jadi itu hal yang biasa sebenarnya di dalam usaha gitu ya. Ya bahkan dulu pendahulu kita tuh mama-mama kita gitu ya, terus bapak kita, terus semua itu ya. Kadang kan kalau kita lihat petani misalkan hari ini harga kangkungnya segabung sekian, itu turun. Itu hal yang biasa sebenarnya. Gitu. Itu sih Mang. Jadi terkait dengan pengertian dari UMKM ya. Gitu. Oke baik, Bang Kamal tadi pengertian UMKM udah, kriterianya udah, pembagian klasifikasinya juga udah, ya kan? Kira-kira kalau kita lihat nih daerah kita, bil khusus Kampung Bendung gitu Bang Kamal ya, yang mayoritas kan saya lihat di situ, bagaimana sih kita membangun UMKM di daerah sini, Bang? Iya, jadi menarik ini pertanyaannya gitu ya. Jadi sebenarnya setiap daerah, setiap desa sangat mungkin untuk membangun sebuah UMKM ya, pedagang-pedagangnya. Itu sangat mungkin. Walaupun misalkan kalau kita lihat apa mungkin? Ya mungkin. Karena Bisa kalau kita aja, belajar gitu ya. dari beberapa desa-desa misalkan gitu ya, yang sudah berhasil memanfaatkan dana desanya itu luar biasa. Jadi kayak misalkan ada desa di Gresik gitu ya, terus di Kediri juga ada, terus di Tasik juga ada gitu ya. Artinya dia yang membangun sebuah kota, sebuah desa itu untuk menjadi desa ini masyarakatnya juga ikut maju gitu ya. Nah makanya nanti bisa kita kupas tuh, maksudnya gimana caranya biar bisa maju. Nah sebenarnya banyak caranya gitu ya. Jadi diambil dari daerahnya gitu ya? Apa? Iya. Jadi sumber daya. Jadi banyak dalam memajukan sebuah daerah itu sebenarnya banyak ya. Jadi kan yang paling terkenal ini kan dari segi wisata. Ya, wisata itu juga kan banyak. Jadi kita menganggap wisata itu bukannya jalan-jalan ke ini ya, ke Ancol gitu ya, bukan. Wisata itu bukan jalan-jalan ke Tangkuban Perahu. Itu namanya wisata alam. Padahal wisata itu banyak, ada wisata kuliner, ada wisata alam, ada wisata pertanian, agro ya kita menyebutnya, terus ada wisata pendidikan dan lain sebagainya.
Nah, tinggal memang setiap daerah itu, setiap pemerintah ya, terutama di sini ada kepala desa, camat dan bupati, itu bisa melihat potensi di setiap daerah itu apa yang bisa diangkat agar masyarakatnya itu bisa maju. Aduh, menarik sekali ini ya. Iya. Tapi kalau itu nanti kita baru lanjut lagi. Siap. Kita selengan dulu nih. Kita hiburan Siap. dulu buat cacing keluarga Babe. Nih obrolan kita siang hari ini kayaknya sangat menarik ini ya. Siap. Yuk kita hiburan dulu. Kita nikmati satu buah tembang lagu dari Bang Haji Roma Irama. Bunga Desa. Satu suara sejuta telinga. Desa yang kupuja, raih entah kemana, tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih bersemi, di manakah rimbanya? Kalau sudah mati, di mana sarana? Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Karena sang primadona telah pergi. Kumbang-kumbang kelana, siapa yang menemukannya? Akan kutukar dengan bunga seribu. Bunga desa yang kupuja, raih entah kemana, tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih bersemi, di manakah rimbanya? Kalau sudah mati, di mana sarana? Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa.
akan ku tukar dengan bunga seribu. Bunga desa yang ku puja raih tentang kemana, tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih bersemi, di manakah rimbanya? Kalau sudah mati, di mana pusaranya? Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Radio Babe, Bekasi banget. Mau tahu di mana alamat Radio Babe? Dangukeunnya alamatnya di kawasan Kampung Belendung, Babelan, Bekasi. Radio Babe, Bekasi banget euy. Mak, kan kemana sama gue ya? Apa kambing? Bagaimana sih mak? Ini udah jam berapa? Baju mau emang gak ditaruh di kandri? Wajah doang kayak bintang sinetron. Mau ngomong laundry aja kandri. Noh lu ambil, gue udah taruh no di laundrynya Warung Kucek. Laundry warung kucek. Ntar gue baju gue lecak lagi mak. Namanya aja laundry Warung Kucek, tapi baju ditanggung ngejreng. Gono mak. Iya dah. Warung Kucek Laundry melayani laundry kiloan dan satuan dengan harga terjangkau, kualitas terbaik, bersih, wangi, dan rapi. Pelayanan yang memuaskan, gratis antar jemput di wilayah sekitar laundry, dan setiap hari Jumat gratis cuci alat sholat. Berbagai macam paket pelayanan, mulai dari reguler 3 hari, ekspres 1 hari, paket 30 kilo, paket 50 kilo. Warung Kucek Laundry. Segera gunakan jasa laundry Warung Kucek. Laundry Warung Kucek beralamat di Kampung Belendung, Desa Gedung Pengawas, Babelan, Bekasi. Tepatnya di samping Kedai Babe. Oke nih, baik lagi masih bersama Derian dan juga Bang Kamal di 954 AM Stereo Radio Babe Bekasi banget. Siap. Oke, Derian mau sapa dulu nih jancing keluarga Babe yang siang hari ini lagi pantengin terus, lagi monitor terus Radio Babe. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu Bang ya. Amin, Dan Bang bahagia Aderian. selalu di acara Jendela Wirausaha kali ini ya, dengan narasumber dari Sekjennya Jawara Kota Depok ya, dan juga beliau merupakan owner dari Ayam Bakar Abah Tea. Abah Tea. Nih, bakalan banyak informasi yang akan disampaikan kepada kita. Nikmatin aja acaranya, jangan sampai ketinggalan ya, karena bakalan banyak ilmu yang bakalan beliau sampaikan, pengalaman yang beliau dapat bakalan dikupas di sini semua. Siap. Oke Bang Kamal, kita lanjut lagi ya. Ngomong-ngomong masalah UMKM masih di Bang Kamal ya. Ya. Tadi kalau kita bahas UMKM itu bingung UMKM apa ya. Tapi kalau kita dengar penjelasan dari Bang Kamal kan UMKM dagang. Ya, kan? kurang lebih kayak gitu lah. Dagang lah istilahnya, kegiatan kita di keseharian kita lah gitu ya. Nah, nanti diaplikasiin secara khusus dibuat masyarakat kita seperti apa nih Bang Kamal nih? Ya, jadi kalau diaplikasiin ya tadi ya. Jadi sebenarnya UMKM itu kan bahasa turunan ya dari pemerintah, tapi sebenarnya kalau kita aplikasiin dalam sebuah keseharian kita sebenarnya dagang yang cuman memang beda omset, terus beda aset. Contoh misalkan orang nasi uduk kan pasti asetnya ya lebih kecil dibanding sama orang yang misalkan usaha radio misalkan gitu ya, atau usaha kafe. Nah di situ aja bedanya. Intinya semuanya sama-sama dagang sih. Intinya sama-sama dagang.
Nah, karena kita ingin membangun UMKM daerah nih Bang Kamal ya, contohnya di Kampung Belendung kita ini, Bang. Ya. Apakah UMKM bisa membantu daerah gitu Bang? Sangat bisa. Jadi itu kan udah banyak contoh-contoh yang ada di Indonesia terutama ya. Jadi bayangin kalau kita lihat UMKM ini, UMKM itu menyumbang PDB itu 56,17%. Menyumbang apa tuh Bang? PDB itu adalah pendapatan domestik bruto. Oh gitu. Jadi artinya di Indonesia ini 56% dana mengalir itu di UMKM justru. Luar biasa. 56% berarti kan? Besar banget ya. Iya kan, sisanya ya industri kayak misalkan industri minyak segala macam. Artinya sebenarnya UMKM ini menjadi sebuah, kita nih pedagang kecil sebenarnya walaupun kecil-kecil begini itu secara tidak langsung menopang dari Indonesia itu sendiri. Terus yang kedua adalah menyerap 117 juta sektor pekerja. Bayangin Mang. Iya. Artinya kalau misalnya kita jual kafe, Mang Ade misalkan punya kafe babe, misalkan punya karyawan 3 orang. Iya. Terus saya misalkan daun singkong misalkan gitu ya, jual daun singkong. Tapi kan yang kuli itu banyak. Yang kuli banyak. Nah itu menunjang 117 juta orang untuk bekerja, bayangin, luar biasa. Jadi mengurangi angka pengangguran itu. Betul. Nah kalau kita tadi pertanyaannya menarik ke ke daerah itu sangat bisa. Ya tadi tahapannya memang ini harus semua stakeholder ya, semua orang. Iya, jadi bahasa apa lagi tuh stakeholder? Jadi semua orang yang ada di daerah itu harus mau benar-benar membangun daerahnya. Bukan cuma masyarakatnya, bukan cuma pemerintahnya, bukan cuma investornya, bukan cuma pemudanya. Artinya semua elemen itu yang tadi saya sebutin harus mampu. Nah, tinggal caranya itu bagaimana ya? Harusnya pemerintah yang punya peranan yang punya dana di situ ya. Kalau kita kan kagak punya. Kita BLT aja kadang-kadang udah ini ya ngantri. Jadi pemerintah yang harus bikin peta setiap daerah itu yang harus dimajuin itu apa? Contoh Kampung Belendung nih. Kita tarik. Harusnya pemerintah kalau memang fokus ya terhadap benar-benar mau ngebangun UMKM, padahal program dari pemerintah itu UMKM itu banyak gitu ya. Jadi contoh misalnya yang sekarang terbaru itu kuliner, sekarang udah masuk ke industri kreatif, bayangin. Industri kreatif. Industri kreatif. Artinya pemerintah tinggal petain Kampung Belendung ini kalau dilihat misalkan dari bupati misalnya gitu ya, dan pemerintah dalam hal ini bupati melihat Kampung Belendung ini potensinya apa, kita lihat misalkan banyak orang yang nanam bayam misalnya gitu ya, banyak yang kangkung, terus banyak apa lagi misalkan. Nah dari semua itu dipetain, kalau nggak punya duit panggil aja anak IPB gitu. IPB tolong dong diteliti desa ini nih potensinya apa ya, dari paling banyak orang itu dia produksi apa ya gitu. Nah kalau misalnya bupatinya nggak aware, berarti kepala desanya. Jadi semua itu sebenarnya sangat mungkin diterapin. Jadi kalau misalkan kita itu semuanya aware, contoh misalnya kepala desa, dananya nggak ada, udah hubungin saya aja, nanti saya suruh anak IPB datang ke Belendung, tolong dong disurvei tuh potensi daerah, tinggal kita fasilitasin misalkan tempat tinggalnya, terus kira-kira dari sekian ratus ribu masyarakat ini paling besar itu penghasilannya di mana, terus sektor pertaniannya apa aja yang bisa diangkat, terus kulinernya misalkan dodol atau apa gitu, geplak atau apa, itu sebenarnya bisa diangkat gitu. Oke, ini kayaknya saya jadi terpikir nih, apa nih kira-kira yang akan kita angkat ya, khusus di Kampung Belendung sendiri gitu ya. Apalagi kalau di kebun-kebun kita kan banyak itu daun singkong Bang Amal ya. Daun singkong. Berarti itu nanti bukan kita sendiri yang ini ya, yang memanagenya, tapi bisa kita tarik orang IPB gitu ya. Iya, betul. Jadi contoh misal itu kan ada kaitan sama pangan ya. Jadi setiap daerah itu dalam mengangkat sebuah UMKM itu tidak melulu harus kuliner, tidak melulu harus wisata yang bentuknya gunung gitu ya. Kita kan menganggap ini selama ini wisata itu kan gunung ya. Padahal wisata itu adalah wisata kuliner, wisata edukasi kayak pendidikan gitu ya. Di sini kan ada sekolah-sekolah banyak gitu ya. Terus ada wisata misalkan wisata religi. Misalkan nanti di sini ada makam siapa gitu ya. Kalau di Tanjung Priok kan ada tuh Mbah Priok atau segala macam kan. Terus ada wisata yang bentuknya misalkan wisata kuliner tadi saya bilang. Nah, tinggal kita lihat dari semua itu atau wisata agro, pertanian. Misalkan contoh ya, saya nggak tahu ya, ini terlalu ngawang atau apa. Misalkan contoh saya bentuk misalkan kota daun singkong terbesar di Indonesia misalkan gitu ya.
Artinya adalah ketika kita berbicara singkong, itu paling besar di daerah kita. Betul. Jadi olahannya, turunannya banyak nanti. Misalkan, contoh herbal dari singkong, kan tinggal diteliti aja anak IPB. Ini kandungannya bisa nyembuhin obat apa aja ya, gitu ya. Iya. Batang singkong atau daun singkong. Nah, terus daunnya bisa diapain aja ya. Jadi kita bentuk tuh, kita brand bahwa misalkan di daerah Belendung atau daerah Sukamakan misalnya gitu ya. Babakan lah gitu ya. Babakan, itu adalah wisata daun singkong. Jadi orang kalau mau datang kalau mau nyobain olahan singkong dan turunannya, ya itu harus datang ke Babakan. Dan itu nggak monotong gitu bang. Enggak menonton. Nah, artinya kan kalau misalkan di daerah kita, misalkan daun singkong mulu gitu kan, nanti setiap rumah itu pasti akan produksi gitu. Nanti para wisatawan atau apalah gitu datang, bingung dia kok ginian semua gitu. Jadi sebenarnya terkait dengan itu ya. Jadi tinggal bagaimana pemerintah kabupaten itu aware tuh sebenarnya. Apa peduli terhadap situasi dan kondisi itu. Ketika sudah setiap desa punya produk unggulan, kalau bahasa kerennya itu mungkin ya, Cangcing keluarga Babe itu kalau bahasanya itu one village one product misalkan gitu ya. Bahasa kerennya. Sebenarnya mah intinya kalau bahasa kampungnya mah ya setiap kampung ada produksi gitu ya. Jadi nanti tinggal pemerintah itu bagaimana mengkomunikasikan ke orang-orang. Contoh misalnya gini ya, orang kalau mau datang ke Jogja ngapain? Beli apa coba? Beli gudeg kan? Iya, beli gudeg. Itu kan gudeg sebenarnya di branding. Kalau apakah daerah lain nggak bisa produksi gudeg? Bisa. Bisa. Terus kalau ke Cirebon apa? Nasi jamblang. Itu kan. Terus kalau mau ke Malang, sekarang di branding Malang Strudel misalnya gitu ya. Rudal. Iya kan. Terus kalau mau ke Lampung, itu ada namanya sebuah desa yang produksi keripik pisang. Gitu. Padahal mah bisa aja kan, orang kita juga bisa bikin. Bisa, sangat bisa gitu ya. Nah, tinggal kita lihat potensi itu. Nah, terus yang kedua bagaimana biar caranya nggak menonton ya, infrastrukturnya harus dibangun. Gitu. Contoh misalnya tadi kali misalkan ya, kali itu dibangun. Atau misalkan kita bikin, jadi wisata itu kalau alamnya kita nggak punya ya kita dibuat. Jadi bagaimana kalau kata orang Malaysia itu ya, tetangga kita itu dia bilang Perdana Menterinya, dia bilang gini, Malaysia itu kan nggak punya wisata alamnya kan. Dia dari mana? Gunung kagak ada, Mang. Nggak ada gunung ya? Iya. Gunung nggak ada, laut nggak ada. Laut ada di pinggiran gitu ya. Pinggiran ya. Tapi dia bikin wisatanya. Nah, Dufan itu kalau kita ke Ancol, Dufan itu kan wisata yang dibuat. Nah, contoh misalkan daun singkong tadi. Ya udah bikin aja bukit daun singkong kan gitu ya. Kita bikin tumpukan bukit buat orang foto terus segala macam, nanti orang bisa beli oleh-olehnya, terus bisa wisata di kalinya itu, Kali Cebel gitu ya. Terus tinggal nanti dibentuk gitu ya. Jadi orang kalau mau ini, jadi kalau yang lain itu berbicara bukit teh, ini adalah bukit daun singkong. Jadi dibentuk bukit kayak cara tabis gitu, orang bisa foto, terus bisa main segala macam. Jadi intinya ada kesinambungan juga di sektor-sektor lain, tidak hanya ngebrand apa tuh daun singkongnya aja. Betul. Gitu. Jadi elemen-elemen lain juga, kota wisatanya, ada tempat wisatanya juga gitu ya. Dan itu murah apa mahal? Menurut saya murah mahal itu relatif. Tergantung bagaimana kita bisa berkoordinasi ya. Contoh misalkan di sini banyak perusahaan gitu ya. Kalau kita punya perusahaan, kalau Mang Aderian jadi pejabat nanti, harus nanya ketika ada perusahaan datang, CSR-nya berapa duit? Tolong dialihkan ke dana desa. Gitu ya. Terus kalau ada perumahan yang datang, kan itu ada fasos-fasum. Ya kan, nanya dulu, pokoknya saya minta tanah sekian ratus meter buat desa. Kenapa? Saya mau bikin pusat olahraga. Gitu ya. Dananya dari mana? Ada dana CSR yang bisa buat bikin lapangannya. Contoh misalnya ada desa itu di Indonesia, desa apa gitu ya, standar lapangannya itu internasional. Nah, itu kan sebenarnya bukan dari dana desa murni. Artinya dia punya koneksi untuk membangun itu. Nah, kalau masih bingung nanti kalau desanya panggil saya aja. Oke, baik, Bang Kamal, kita break dulu sedikit. Ya, nanti kita lanjut lagi pembicaraan ini. Kayaknya sangat menarik nih. Karena memang yang saya tahu nih di lingkungan kita ini Muara Bakti, tepatnya di sana kan ada perusahaan tuh. Batu bara gitu kan. Nanti bakal kita bahas juga itu. CSR seperti apa gitu. Ada manfaatnya nggak buat lingkungan gitu kan, nanti kita bahas lagi. Ya, kita nikmati dulu satu buat Bang Lagu. Satu suara sejuta telinga. Satu macam itu bidang pekerjaan, jadi bermain
menjual kehormatan. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, jangan didengar, itu salah tidak benar. Jangan didengar, jangan didengar, itu salah tidak benar. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena zaman kini sudah edan, jujur tidak makan. Zaman yang edan, zaman yang edan, kita jangan jadi setan. Zaman yang edan, zaman yang edan, kita jangan jadi setan. Siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan, pasti paginya akan digantikan rezeki yang halal dan digandakan, insya Allah. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram, silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Seribu satu macam. B. Bekasi banget. Kong mau kemana Kong? Pagi-pagi udah rapi. Ya biasa engkong mah mau terapi aku presur dan terapi simpul saraf karena melancarkan peredaran dalam tubuh, juga memperingankan cara kerja pankreas dan mendeteksi segala sumber penyakit. Maklum, engkong mah udah tua atuh, kudu banyak-banyak rajin terapi. Oh gitu Kong, kirain mau kondangan. Bocah, orang mau terapi dikata kondangan. Ya dah biar sehat ya Kong ya. Alhamdulillah, lu ngedoain gua juga tong. Pengobatan tradisional, terapi simpul syaraf dan terapi akupresur, Bapak Juremi HS dan Bapak Wiratmojo. Manfaat terapi akupresur dan terapi simpul saraf: 1. Melancarkan peredaran darah dalam tubuh. 2. Memperingan cara kerja pankreas. 3. Mendeteksi segala sumber penyakit. 4. Menjaga kesehatan tubuh. Segera datang ke pengobatan tradisional, terapi simpul syaraf dan terapi akupresur, Bapak Juremi HS dan Bapak Wiratmojo. Hubungi pesawat telepon kami, HP 0858 8543 0086 dan 0856 9133 3946. Alamat praktek Jalan Bintara 4, RT 06, RW 01, nomor 46, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Manfaat akupresur dan terapi simpul syaraf bersama Bapak Juremi HS dan Bapak Wiratmojo memberikan kesehatan bagi Anda sekeluarga. Radio Babe, Bekasi banget.
asa membuka mata hatimu. Ku coba menguatkan tabir penghalang cintamu dan cintaku. Kau terjerat dan terbenam dalam kepalsuan. Kita tak dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai penghalang di hatinya, agar merasakan getarannya jiwa. Wahai burung buta suara, rendangkan lagu untuknya tentang cinta, agar hirau akan hatiku yang lara. Apakah belum juga kau mengerti, atau memang tiada cinta lagi? Aku kabarkan segalanya padamu, siapa dirimu. Kini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Yang ku terima itu walaupun hati pedih dan merana. Karena kau tak seorang pun bisa memaksakan cinta. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai penghalang di hatinya, agar merasakan getarannya jiwa. Wahai burung buta suara, rendangkan lagu untuknya tentang kita, agar hirau akan hatiku yang lara. Apakah belum juga kau mengerti, atau memang tiada cinta lagi? Aku kabarkan segalanya padamu, siapa dirimu. Kini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Kan ku terima itu walaupun hati pedih dan merana. Karena ku tahu tak seorang
Radio Babe. Radio Babe, Bekasi banget. Oke, masih bersama Derian dan juga Bang Kamal di Radio Babe 954 AM Stereo Radio Babe Bekasi banget. Acara Jendela Wirausaha kali ini edisi 11 Januari 2021. Masih di tahun yang muda nih ya, di bulan-bulan muda. Yeah. Ini waktunya kita bersemangat lagi, berusaha, berwirausaha gitu kan, menambah wawasan, berbagi pengalaman juga nih kayak Bang Kamal nih ya. Siap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa lebih berguna dan bermanfaat khususnya buat dirian pribadi ini ya. Bang Kamal tadi sudah banyak kita berbincang-bincang berkenaan dengan UMKM, dari pengertiannya sampai aplikasinya bagaimana kita lakukan di lingkungan kita gitu kan, karena kita rencananya kan membangun UMKM daerah gitu Bang Ya, betul. Jangan sampai kita punya daerah yang tertinggal, apalagi Kampung Belendung gitu kan, lingkungan Kampung Babakan gitu kan, punya satu kayak tadi kan kebun singkong gitu kan, bayam gitu. Bagaimana sih caranya gitu kan? Apakah bisa itu untuk membangun UMKM di desa gitu? Ya, yang pastinya terima kasih Bang Aderian, luar biasa, Cang-Cing, keluarga Babe. Jadi ya itu sangat bisa gitu ya, ketika misalkan kita mau mengembangkan sebuah daerah gitu ya. Tadi saya bilang tinggal kita melihat potensi daerah apa yang bisa kita angkat. Nah, salah satunya kan kalau kita ambil contoh, misalkan di Kampung Belendung ini, kalau dari pertaniannya itu kan ada bayam, ada kangkung gitu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya kan olahan pangan yang sebenarnya bisa dieksplor. Contoh paling gampang itu kalau kita ke Bogor itu kan ada namanya keripik bayam ya. Bener nggak? Bayam ya, ada keripik Bayam kan. Bayangin kalau segabung 2.000 sampai paling mahal 20.000 paling ya. Bayam tuh segabung. Iya. Nggak nyampe kali ya. Nggak sampai kan. Bayangin itu kalau ketika kita jadikan keripik terus segala macam itu kan bisa bernilai lebih tinggi sebenarnya. Banget. Ya. Bayangin. Murah banget maksud saya. Iya. Bayam satu ikat itu kalau kita jadiin keripik gitu ya. Bisa sampai berapa ini yang banyak banget ya. Banyak banget. Nah, artinya kan nilai ekonomi dari situ. Ya kan bisa kita angkat. Nah, UMKM itu kan bisa dari situ. Terus apalagi potensi daerah. Contoh misalkan Babakan Poncol itu ada kebun daun singkong ya kan. Nah, bayangin kalau daun singkong paling mahal misalkan 5.000 satu gabung ya. Itu kalau kita olah jadi misalkan keripik daun singkong ataukah misalkan makanan dari daun singkong gitu ya, atau dari singkongnya sendiri, itu kan jadi bernilai tinggi sebenarnya. Nah, artinya sebenarnya potensi daerah itu sebenarnya bisa diangkat dari sisi apa yang mau diangkat dalam daerah itu. Nah, terus apalagi itu kan kuliner. Contoh misalkan kuliner yang lain, misalkan geplak. Ya kan, bagaimana kita misalkan orang kalau mau ke Bekasi ngerasain geplak yang enak, datangnya harus ke Belendung atau ke Babakan gitu. Terus orang kalau mau beli gabus pucung, nah gabus pucung unik tuh. Gabus pucung itu kan tanda petik jadi ikonnya orang Betawi banget gitu ya. Jadi kalau mau makan itu ya sayur gabus segala macam. Nah, sedangkan gabus itu pengolahannya itu kan banyak. Bisa jadi ikan asin, bisa jadi ikan pucung, di gabus pucung ya. Atau sekarang misalkan nanti gabus pucung orang bisa nikmati dalam kondisi frozen gitu ya. Itu kan nanti ada bagaimana cara kita mengolah pangannya kan. Artinya kalau orang mau makan aneka olahan ikan gabus ya datangnya harus ke Kampung Belendung sama Kampung Babakan, dan itu paling enak di Bekasi gitu. Ibaratnya di branding sampai sedemikian rupa. Nah, terus caranya gimana, Mang? Loh, sekarang kan digital, Mang. Jadi jangan berpikirnya kita bawa Kampung Belendung, pembelinya orang Belendung gitu ya. Nah, itu yang tadi saya pikirin ya. Kalau misalkan setiap rumah itu memproduksi misalkan keripik singkong dan lain sebagainya, siapa yang mau beli gitu Bang Kamal? Nah, itu. Jadi sebenarnya kita jangan berpikiran, bayangin ya. Orang yang ada di Jawa aja, Jawa Timur atau Jawa Tengah bisa jual produknya ke Jakarta. Lah, kita itu kan pinggiran Jakarta kita ini. Apalagi kayak kemarin kan waktu ke Cirebon tuh kan, ada telur asin gitu. Iya, telur asin. Kok orang jualan telur asin semua gitu. Siapa yang mau beli, siapa yang mau makan gitu kan. Tapi waktunya laku ya laku juga gitu. Laku karena kenapa? Cirebon terus Brebes ya, paling banyak itu kan ada bawang segala macam. Dia membranding orang kalau mau lewat Brebes itu, kalau lewat Brebes ya harus mampir beli telur asin Brebes gitu misalkan. Terus penjualan mereka kan nggak di Brebes doang, kan
kan dibawa ke Jakarta. Itu orang-orang Jakarta yang apa namanya pada ada telur asin kalau di Depok tuh kan banyak ya, ada beberapa. Ya telur asinnya dari Brebes, Mang. Oh, kiriman dari sana juga. Bawangnya yang udah mateng, itu rata-rata bawang dari kiriman dari Brebes bawangnya. Kan sektor petaninya apa yang mau diangkat gitu sebenarnya. Nah, kita nih, ya kita sebenarnya paling enak, Jakarta deket. Terus Bekasi yang ngatas sedikit aja udah beda. Ini artinya orang-orang yang suka jajan kan, misalkan dari Wisma Asri ke sana kan gitu ya. Kalau digitalnya di maintenance dengan baik gitu ya, digitalnya dibuat dengan baik, terus pemasarannya lewat digital, orang sekarang aja jualan cupang. Ayo PO ya, saya lihat tuh di teman-teman nomornya. Iya, betul. Apa encu ya. encu dijualin gitu ya. Jualnya kemana? Kan tuh orang ke Wisma Asri, terus ada Keranji ke sana. Iya, kalau kita berpikirnya misalkan jualan ke orang kita juga, ya kita akan berpikir, siapa yang beli? Benar, gitu sih. Nyarinya juga gampang di belakang kok. Jadi, ya itu ya. Terus, digitalnya bagaimana, Bang? Gitu ya. Lah, kan di desa itu kalau misalkan kita serius untuk garap ya, di desa itu kan ada dana desa. Dana desa itu kan tujuannya ada 2 peruntukannya. Nah, jadi ada fisik, bangunan fisik, ada non-fisik. Ya harusnya... Non-fisiknya itu semacam apa gitu, Bang? Nah, non fisiknya itu contoh misalkan pelatihan. Tadi kayak misalkan pelatihan bikin keripik bayam, misalkan gitu ya. Karena kan banyak orang bayam nih. Iya. Kalau bayam lagi murah, jangan dijual, jangan dibuang-buang. Udah bikinin keripik aja. Dibuang ke pinggir kali. Pinggir kali ya. Dibikin misalkan keripiknya, terus di packaging segala macam. Dananya dari mana? Ya itulah dari dana desa untuk pelatihannya. Panggil orang yang jago bikin keripik. Terus caranya gimana? Bikin pelatihan di desa, bikin kelompok, mereka bikin keripik. Kalau keripiknya udah ada, dateng ke orang-orang dipasarin. Nah, terus digitalnya, rekrut. Kalau nggak mampu rekrut, tinggal panggil agensi. Nih kampung saya nih, gedung pengawas misalkan gitu ya, lurahnya misalkan kampung saya punya potensi keripik bayam nih. Sehari produksi 2 ton. Panggil agensinya, pasarin di wilayah Jabodetabek, nggak usah banyak-banyak, 2 ton tuh kecil. Ke Jabodetabek kan perekonomian terus tuh, dia produksi. Jadi bayam itu orang nggak kebingungan kalau bayam itu murah, gitu. Kan sejauh ini kita tahu paling bayam buat sayur, gitu aja kan. Udah kalau kita ke Bogor kita sering beli tuh keripik bayam. Harganya lumayan kan? Harganya lumayan. Satu inian bisa 35.000. Padahal kalau kita lihat dan dia bayamnya itu bayam liar, bukan bayam yang ditanam. Artinya bayam yang segede-gede ini kan. Iya, yang lebar-lebar Dan kita gitu. sangat mungkin. Jadi potensinya luar biasa. Terus gabus pucung. Kan gabus banyak di sini. Orang kalau mau beli ikan asin gabus di mana? Di Tanjung Priuk. Padahal ikan gabusnya dari kita. Ikan gabusnya dari kita. Mana ada di laut ikan gabus sama ikan tawar kan gitu ya. Jadi potensi sentra ikan asin gabus misalnya gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke apa tadi namanya? Pelatihan gitu, Bang. Ya, betul. Karena memang sekarang ini khusus di lingkungan kita, Bang ya. Itu apalagi pemerintah desa kayaknya untuk pelatihan-pelatihan yang begitu-gitu kayaknya aduh, jauh banget. Iya. Nah, itu yang saya bilang harusnya kita ini ya kita mengajak lah semua ya pemerintah termasuk pemerintah desa. Jadi terkait dengan dana desa itu digunakan bukan hanya bangunan yang bentuknya fisik. Karena di mata anggaran itu ada non fisik dan non fisiknya harus digunakan gitu. Contoh misalnya kayak tadi pelatihan digital marketing ya kan. Orang itu diasah lah bagaimana cara jualan di media sosial, cara ngiklan di Facebook gitu ya, diajarin. Biarnya produknya dia masarinnya bukan cuma di Belendung, JNE sekarang udah deket. Di Pangkalan udah ada JNE Gedung Pengawas. Atau Babe misalkan mau buka JNE di Belendung misalnya gitu ya, untuk memudahkan, atau JNE. Ini mau kita nyebut merek ya, nggak dapat sponsor padahal ya. Ada JNE, ada JNT misalnya gitu ya. Memudahkan, Mang. Bayangin sekarang itu udah serba digital. Orang jualan saya kemarin ya, bini saya itu beli bagelan aja itu dari Jogja, bayangin. Nih bagelan ini. Oh, itu bagelan dari Jogja, bayangin. Karena kenapa? Kita tahu bagelan Jogja itu enak, gitu ya. Nah, orang juga harus begitu di branding. Dan kalau misalkan pemerintahnya nggak aware, desa, camat, sama kabupaten, misalkan terkait dengan itu, ya harusnya Babe mulailah. Jadi misalkan punya binaan 20 orang, misalkan bikin keripik singkong, produksi di packaging, itu kan nggak mahal. Tinggal nanti banyak lah contoh-contohnya nanti bisa kita bawa. Gitu. Oke, ya Bang Amal ya, kita break dulu nih ya. Siap. Soalnya udah datang itu dagelan. Dipersilakan Bang Amal ya, sambil Mau. hiburan dulu sebentar. Ya, satu suara sejuta telinga.
bulan ini bukan kurang makan, namun memikirkan dirimu yang berlari dariku. Tanpa sepatah pun pesan kau tinggalkan, membuat hatiku bertanya-tanya, apakah salahku? Sabang sampai Merauke telah ku telusuri, jangankan bertemu, bayangmu pun tiada, seakan dirimu ditelan bumi. Letihku mencari, putus harapanku, aduduh aduduh, tak seorang pun yang mau tahu. Mungkin kau tak tahan menderita, telah hidup miskin bersamaku. Bukankah pernah aku katakan, hidup tidak cukup dengan cinta, namun kau memaksa, kau ikuti aku, walaupun ibumu melarangmu. Rupanya sekarang baru kau sesali, selama ini mata hatimu buta karena cinta. Mungkin kau tak tahan menderita, telah hidup miskin bersamaku. Bukankah pernah aku katakan, hidup tidak cukup dengan cinta, namun kau memaksa, kau ikuti aku, walaupun ibumu melarangmu. Rupanya sekarang baru kau sesali, selama ini mata hatimu buta karena cinta. Anda menderita penyakit komplikasi? Sudah bosan minum obat dan ramuan? Telah hadir jamu tetes Berkah 165. Diambil dari 11 herbal pilihan. Berkhasiat untuk menormalkan darah tinggi, gula darah, asam urat, dan menstabilkan kolesterol. Berikut ini saran dari Ustadz Abdul Somad. Sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, itu semua bisa dilaksanakan kalau kita sehat. Sehat itu datang dari Allah, tapi mesti ada usaha dari kita. Di antara usaha adalah
menjaga kesehatan, minum jamu berkah 165. 200 ml air diteteskan 11 tetes. Minum sesuai sunnah 3 teguk. Jangan lupa baca doa. Berkah sehatnya, berkah ibadahnya, berkah rezekinya, berkah hidupnya. Jamu berkah 165. Assalamualaikum, nama saya Bapak Bambang. Saya menderita penyakit komplikasi, sudah berobat kemana-mana, tapi tidak menemukan hasilnya. Di saat saya mau frustasi, harus kemana lagi untuk mencari obat. Kemudian tetangga saya menyarankan untuk minum jamu tetes berkah 165. Setelah saya minum secara rutin, sehari 3 kali dengan sebanyak 11 tetes ke dalam segelas air. Alhamdulillah, penyakit yang saya derita berangsur membaik. Terima kasih jamu tetes berkah 165. Wassalamualaikum. Pemesanan hubungi 0858 9486 2954 atau 0857 7831 0590. berkah jamunya, berkah hidupnya. Mak, kan kemana sama gua ya? Apa kambing? Bagaimana sih Mak? Ini udah jam berapa? Bajumu emang nggak ditaruh di kandri? Wajah doang kayak bintang sinetron. Mau ngomong laundry aja kandri. Noh, lu ambil. Gue udah taruh no di laundrynya warung kucek. Laundry warung kucek? Ntar gua baju gua lecak lagi Mak. Namanya aja laundry warung kucek, tapi baju ditanggung ngejreng. Gono Mak. Iya dah. Warung Kucek Laundry. Warung Kucek Laundry melayani laundry kiloan dan satuan dengan harga terjangkau, kualitas terbaik, bersih, wangi, dan rapi. Pelayanan yang memuaskan. Gratis antar jemput di wilayah sekitar laundry. Dan setiap hari Jumat gratis cuci alat sholat. Berbagai macam paket pelayanan, mulai dari reguler 3 hari, ekspres 1 hari, paket 30 kilo, paket 50 kilo. Warung Kucek Laundry. Warung Kucek Laundry. Segera gunakan jasa laundry Warung Kucek. Laundry Warung Kucek beralamat di Kampung Belendung, Desa Gedung Pengawas, Babelan, Bekasi. Tepatnya di samping Kedai Babe. Radio Babe. Radio Babe, Bekasi banget. Oke, baik, janji keluarga Babe masih bersama Dirian dan juga Bang Kamal ya, sekjennya Jawara, Jaringan Wirausaha Kota Depok. Saya selaku juga owner dari ayam bakar Abah Tea. Ya. Nah, saya juga pengen nanya-nanya nih tentang Abah Tea nih. Ya, boleh. Nah, nanti boleh diceritain tentang Abah Tea. Kenapa bisa terbentuk Abah Tea gitu? Ya, jadi ayam bakar Abah Tea itu memang dia fokusnya ke nasi bok. Nasi bok ya. Jadi dulu saya pernah punya kafe kecil-kecilan sama teman, dan itu produknya banyak, dan ternyata ngurusnya kagak gampang. Contohnya kalau di kafe itu kan ada kopi, ada kentang, ada segala macam lah gitu ya. Berbagai macam lah itu. Itu nggak gampang. Akhirnya makanya ketika saat ini kita ayam bakar Abah Tea itu bentuknya masih resto. Jadi kita ada 2 di Jakarta sama di Depok. Tapi secara produk memang fokus kita itu cuma ada 3, itu ayam, bebek, sama puyuh. Tapi yang paling banyak itu adalah ayam. Ayam ya. Jadi ayam bakar Abah Tea itu adalah ayam bakar yang secara produksinya itu dia pakai presto. Karena kan kebanyakan orang kan ayam bakar itu agak keras segala macam dari segi produk. Nah kita bentuklah ayam dari sisi produknya itu agak bagus. Karena kalau bisnis itu ada 4 Mang. Ada 4? Ada 4. Jadi pertama itu adalah berbicara price, harga gitu ya. Ya.
Terus berbicara place itu tempat, orang Bendung ngomongnya. Jadi itu ya cancing keluarga Babe ya. Jadi kalau mau kita usaha itu, nah teman-temannya anak muda nih yang lagi kepengenan usaha tuh, itu nanti berbicara 4 elemen. Itu namanya marketing mix gitu ya. Yang Jadi pertama yang harga, pertama price itu harga, terus ada place, terus ada produk. Produk itu berarti produk gitu ya, terus ada promosi. Promosi. Jadi 4P namanya. Ada price, ada place, ada produk, ada promosi. Nah, Ayam Bakar Abate yang melihat dari sisi produk kan harus bikin produk yang bagus. Gitu ya. Akhirnya dibentuklah produk yang ketika orang makan pasti pengen makan lagi. Itu sebenarnya. Jadi kangen gitu ya. Dengan sisi misalkan kita pakai Presto yang memang lumayan teknologinya agak sedikit tinggi gitu ya. Jadi orang ketika makan ayamnya masih terasa tapi empuk banget gitu ya. Terus kedua dari sisi price. Nah, kita berpikir brand smart ya. Jadi kalau kita usaha itu harus punya kayak gue mau niru siapa sih gitu ya. Jadi kayak Mang Ade nih mau bikin kedai. Misalkan kedai Babe, gue mau nanti seperti apa ya? Misalkan brand smartnya itu adalah abnormal kan gitu ya. Abnormal itu yang punyanya ini ya, Rex ya. Jadi kita harus punya kayak role model. Contoh, kalau orang Betawi lu mau nyontoh siapa sih Tong gitu ya. Jadi saya mau usaha, gua mau nyontoh abang itu tuh kayaknya sukses gitu ya. Ada contohnya yang biasa Ayam Bakar Abate itu ada, contohnya tuh banyak gitu ya. Jadi kita pengen nyontoh, tapi kita pengen harus punya namanya diferensiasi namanya bisnis itu. Jadi perbedaan produk kita dengan produk orang lain itu seperti apa? Kalau kan ayam bakar udah banyak, terus beda produk kita sama produk lain itu apa aja? Nah itu bisa dilihat dari produknya. Ada perbedaannya. Ada keunggulannya. Nah dari segi produk kita, kalau kita kan ayam bakar Abate itu brand smartnya kan ayam muruk. Jadi ayam muruk gitu yang biasanya di restoran itu kita pengennya nanti. Kalau mereka kan dari segi produk ayam yang benar-benar lunak banget tulangnya ya, bahkan sarinya inilah ya. Nah kita pengen ngambil, kita bagaimana secara produk nggak terlalu enak lah dinikmati. Terus dari segi price, ini jadi bahas Ayam Bakar Abate ya nih ya. Tapi nanti teman-teman bisa aplikasiin di setiap bisnisnya ya. Nah terus dari segi price, nah mereka itu jualnya mahal, karena ayam Presto itu mahal. Karena ayam Presto itu kan ayam yang harus gede dan di Presto karena dagingnya akan ciut. Kalau daging ayamnya yang ukuran 800 gram di Presto jadi kayak burung. Akhirnya dari segi price kita lebih murah, ya kan. Terus dari segi place orang nggak takut makan ke situ. Kenapa? Karena 15.000 saya jualan ayam bakar itu 15.000 dia udah dapat nasi sepuasnya sama es teh tawar dan ayam. Gitu. Konsepnya nasinya dia bisa ngambil sendiri kalau nambah. Oh bisa ngambil sendiri? Bisa ngambil sendiri kalau nambah. Karena maksimal orang makan itu udah kita hitung. Maksimal orang makan nggak akan lebih dari 250 sampai sampai 450 gram. Jadi kalau orang makan nasi itu ketaker gitu ya. Jadi nggak mungkin dia makan itu sampai banyak banget gitu ya. Yang kedua nggak mungkin dia juga malu kalau kasihnya cakep gitu ya. Dia gue malu nih. Malu makan banyak. Iya. Nah terus dari segi promosi. Nah promosi juga kita nyasarnya target market itu bahasa Betawinya sasaran jualan siapa sih? Nah kan ada bikin kafe Babe, sasarannya itu siapa? Anak muda, emak-emak, bapak-bapak. Kita nggak bisa nyasar semua, karena kalau nyasar semua kita akan pusing, karena nanti itu akan berkaitan dengan warnanya kafe, identity namanya ya, terus menunya. Ya kan kalau misalkan menunya kopi kan nggak mungkin emak-emak. Ya mungkin mama minum kopi. Terus kalau misalkan target marketnya anak muda, berarti kan nggak mungkin kita sediain makanan berat. Dia cuma butuh tempat foto enak, cakep, terus dia bisa upload, bisa kelihatan keren, terus menunya murah, sama dari segi produknya ya dia nggak mau yang berat-berat, misalkan olahan-olahan yang murah-murah gitu. Nah itu jadi ada price, ada place, ada promosi, ada produk, 4 elemen itu, Mang. Nah akhirnya Ayam Bakar Abate ya sekarang kita punya resto dan kita punya produk namanya frozen juga ya. Jadi itu dibekuin, jadi hampir semua produk di tempat saya itu semuanya frozen. Kalau frozen itu enggak ini guys, yang
secara kualitas gitu, Mang? Nggak akan berturun. Kalau Masa? kita makan McD, KFC itu semuanya juga frozen. Semuanya juga frozen ya? Nggak ada ayam yang fresh. Karena emang terkadang juga saya pernah makan gitu ya, mobil khusus ikan lah gitu ya. Kok rasanya agak beda gitu. Nah itu Ini biasa. ketahuan banget ikan lama nih. Ikan lama ya. Itu biasanya yang kayak gitu itu dari sisi penyimpanan. Jadi kalau frozen itu ada namanya rantai beku. Wah itu panjang biasanya. Iya. Jadi ada istilahnya itu rantai beku. Jadi kalau makanan frozen itu rantai bekunya, rantai dinginnya ya. Frozen itu maksudnya beku kayak batu es ya. Iya. Nah itu jangan sampai hilang. Nah contoh misalkan ketika kita bikin ikan terus di frozen, itu jangan pernah dikeluarin dari frozennya, gitu ya. Ada selingan lumayan ya. Jadi apa namanya ketika ada frozen itu dia harus ini ya rantai dinginnya jangan sampai hilang, gitu. Oke baik, nanti baru kita lanjut lagi. Siap. Karena ada selingan. Halo. Oke. Kita Ya. kembali dulu. Kita telinga. Radio Babe, Bekasi banget.
Radio Babe. Radio Babe, Bekasi banget. Kong mau kemana Kong? Pagi-pagi udah rapi. Iyalah, biasa engkong mah mau terapi aku presur dan terapi simpul saraf. Karena melancarkan peredaran dalam tubuh, juga memperingankan cara kerja pankreas dan mendeteksi segala sumber penyakit. Maklum, engkong mah udah tua atuh, kudu banyak-banyak rajin terapi. Oh gitu Kong, kirain mau kondangan. Bujuk bocah, orang mau terapi dikata kondangan. Iya dah, biar sehat dah Kong ya. Alhamdulillah, lu ngedoain gua juga tong. Pengobatan tradisional, terapi simpul syaraf dan terapi akuprensur Bapak Juremi HS dan Bapak Wiratmojo. Manfaat terapi akupresur dan terapi simpul saraf: 1. Melancarkan peredaran darah dalam tubuh. 2. Memperingan cara kerja pankreas. 3. Mendeteksi segala sumber penyakit. 4. Menjaga kesehatan tubuh. Segera datang ke pengobatan tradisional, terapi simpul syaraf dan terapi akupresur Bapak Juremi HS dan Bapak Wiratmojo. Hubungi pesawat telepon kami HP 0858 8543 0086 dan 0856 9133 3946. Alamat praktek Jalan Bintara 4 RT 06 RW 01 nomor 46 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Manfaat akupresur dan terapi simpul syaraf bersama Bapak Juremi HS dan Bapak Wiratmojo memberikan kesehatan bagi Anda sekeluarga. Mak, kemana sama gua ya? Apa kambing? Bagaimana sih Mak? Ini udah jam berapa? Bajumu emang gak ditaruh di kandri? Wajah doang kayak bintang sinetron. Mau ngomong laundry aja kandri. Noh lu ambil, gua udah taruh no di laundrynya Warung Kucek. Laundry Warung Kucek? Ntar gua baju gua lecak lagi Mak. Namanya aja laundry Warung Kucek, tapi baju ditanggung ngejreng. Gono Mak. Iya dah. Warung Kucek Laundry. Warung Kucek Laundry melayani laundry kiloan dan satuan dengan harga terjangkau, kualitas terbaik, bersih, wangi, dan rapi. Pelayanan yang memuaskan. Gratis antar jemput di wilayah sekitar laundry. Dan setiap hari Jumat gratis cuci alat sholat. Berbagai macam paket pelayanan, mulai dari reguler 3 hari, ekspres 1 hari, paket 30 kilo, paket 50 kilo. Warung Kucek Laundry. Warung Kucek Laundry. Segera gunakan jasa laundry Warung Kucek. Laundry Warung Kucek beralamat di Kampung Belendung, Desa Gedung Pengawas, Babelan, Bekasi. Tepatnya di samping Kedai Babe. Oke, masih bersama Derian di acara Jendela Wirausaha. Waduh, hari ini sangat menantang sekali buat Derian ini ya. Kalau biasanya tuh Derian bawain acara Jendela Wirausaha ini ngerti gitu loh. Karena memang di produksi penjualan. Kalau ini masuk ke sistem juga gitu. Yang secara umum, secara khusus juga Derian belum paham tentang sistem ini ya. Makanya banyak sekali pembelajaran ilmu yang disampaikan oleh Bang Kamal ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan next time-nya juga bisa Derian aplikasiin ini langsung. Oh, besok gue pengen buka ini nih gitu kan. Iya, betul. Oke, lanjut Bang Kamal nih, masih berkaitan dengan UMKM ya. UMKM ya. Ya, jadi lanjutin yang tadi terkait dengan price produk sama promosi ya. Contoh tadi saya aplikasiin, ini memang menarik gitu ya. Tadi contoh misalkan kita mau mulai usaha, karena kalau dari tema besar tadi sebenarnya sudah mulai kegambar sebenarnya ya. Betul, jadi ya. langkah apa saja yang bisa dilakukan sebenarnya UMKM itu bisa membantu perekonomian sebenarnya, menaikkan. Nanti saya bilang ke Bang Aderian gitu ya, Bang Aderian, coba bagaimana kalau Babe itu memulai gitu ya. Jadi bisa misalkan produk apa yang bisa kita angkat dari daerah misalkan Kampung Belendung atau Babakan Poncol gitu ya.
Jadi nanti bisa kita angkat. Nah, apa kaitannya tadi dengan kita berbicara marketing mix tadi itu ya, price produk. Jadi kalau kita mau usaha itu, gitu ya. Jadi ada 4 tuh yang harus kita pikirin. Itu ada harganya, gitu ya. Terus ada produknya. Terus ada tempatnya sama promosinya lewat apa? Nah, terkadang promosinya nih yang belum gencer kadang promosinya. Nah, biasanya UMKM itu kan secara produk udah jago, gitu ya. Nah, kalau produk sebenarnya kalau kita mau usaha, misalkan di ruko atau segala macam, tinggal dilihat aja di situ yang paling laku itu apa. Contoh misalkan bakso misalnya gitu ya. Atau nasi goreng. Nasi goreng misalkan gitu ya, nasi goreng. Ternyata di situ banyak tukang nasi goreng gitu ya. Ya udah jualannya jangan jauh-jauh dari nasi goreng. Kenapa? Ini kan sebenarnya kadang-kadang ada orang yang menurut saya bukan salah, tapi kurang pas menempatkannya. Kadang orang berpikir di situ belum ada sesuatu, misalkan belum ada belum ada yang dijual lah. Belum ada yang dijual. Saya mau jadi yang pertama. Padahal kita nggak tahu dari sisi market di situ bisa ketampung atau enggak. Dari sisi pasar ada yang beli apa enggak. Atau orang situ suka apa enggak kan gitu ya. Padahal kalau riset untuk market itu kan agak sulit ya. Bukan berarti saingan ya. Bukan. Jadi ternyata saya pernah ngobrol sama ownernya dari Bakso Bujangan ya, sama Mas Rex, dan pernah juga ketemu dalam satu kamar lah. Jadi event dari Badan Ekonomi Kreatif ya, nah Kemenpora. Nah makanya waktu itu dia bilang gini, dulu kenapa dia jualan nasi goreng? Karena di satu jalan itu tukang nasi goreng bisa 15 sampai 20. Banyak gitu ya? Banyak. Nah, tinggal dia bikin produk nasi goreng yang sama tapi harus punya perbedaan sama nasi goreng yang lain. Keunggulan lah. Keunggulan. Nah, contoh misalnya tadi Mang Ade mau bikin nasi goreng. Di sini kan banyak banget tuh nasi goreng. Banyak banget nasi bikin goreng. aja nasi goreng makan sepuasnya misalnya gitu ya. Atau nasi goreng 15.000 porsinya bikin jumbo gitu ya. Jadi orang ketika datang ke situ 15.000 bisa makan berdua, misalkan gitu ya. Terus atau misalkan nasi goreng yang bentuknya atau bayar seikhlasnya misalkan gitu ya. Gitu ya. Kalau di kampung tuh bayarnya 5.000 ya. Jadi tinggal konsep perbedaan produk kita dengan produk yang lain itu apa agar bisa sustain ya, bisa bertahan. Nah, terus yang lanjut dari segi harga. Harga itu juga perlu dilihat. Jadi perlu juga dibandingin dengan produk yang lain. Jangan mentang-mentang kita tanda petik berpikir misalkan gini ya. Saya bayangin pakai ayam yang besar, ayam bakar abatea. Diproduksi pakai tanda petik nggak rumahan lah ya itu ya. Udah lumayan segi industri lah gitu ya. Kan harusnya saya bisa bilang gini ya. Karena produksinya bagus aja, ya saya lebih mahal. Nggak bisa gitu. Karena orang nggak mau tahu itu. Endingnya di hilir orang cuma mau tahu ngebandingin. Jadi nanti kalau Mang Ade bikin bakso tempatnya bagus, ada AC, ber-AC segala macam, dia nggak akan bisa melihat oh itu wajar baksonya ada AC-nya gitu ya. Jadi mahal, nggak akan lihat di situ. Dia kan mahal banget di situ, ceban di sini 20.000 bakso. Padahal sama baksonya gitu ya. Nah, makanya kita coba perlu juga lihat bakso. Nah, makanya diferensiasinya kalau harga itu ya harus ngeliat pasaran ya. Pasarannya itu berapa di situ. Nah, itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai nanti kita berpikir karena menurut kita enak, terus testimoni dari saudara enak, apalagi ada yang bilang ini harusnya bisa dijual mahal nih, terus kita ikut-ikutan gitu ya. Padahal market itu di sini nggak sampai mampu segitu. Itu sih Mang. Jadi terus dari tempat saya pengen makan bakso itu kadang-kadang kan kurang nyaman gitu ya. Nah, coba kalau ada tukang bakso yang lebih nyaman, harganya sama, rasanya enak, udah pasti laku itu, gitu ya. Terus ini lagi ya, ada servisnya misalkan ada contoh misalkan ada tempat-tempat foto yang bisa orang foto misalkan gitu ya. Selfie gitu. Misalkan kayak di Babe itu di pojokannya nanti ditambahin apa gitu ya. Jadi kalau orang makan, sebelum makan di situ bisa ini. Nah, terus nanti bisa posting di Instagram, tag ke Instagramnya baksonya Babe misalnya gitu, atau nasi gorengnya Babe atau kafenya, nanti bisa dapat voucher. Nah, itu banyak sih segi-segi yang bisa kita lakuin sebenarnya ya. Oke, Bang Kamal, itu kayaknya udah banyak banget ya. Tapi gini Bang Kamal, kalau misalkan semua ini sudah kita siapkan secara harga, tempat, produksi gitu kan, promosi juga kita udah gitu ya. Berkaitan dengan di masa pandemi kayak gini Bang Kamal nih. Kira-kira orang bakalan tertarik apa masa ngerem dulu ntar lu belinya gitu. Nah, sekarang yang paling laku itu adalah kalau saya di resto itu, saya udah bisa ukur produk yang paling laku itu harganya dari harga berapa sampai harga berapa. Dulu sebelum pandemi, ini nanti kaitannya sama pertanyaan Bang Aderian ya. Jadi encang-encing keluarga Babe ya. Jadi dulu sebelum pandemi itu ayam bakar abatea yang paling laku itu adalah harga 25 sampai 35.
Jadi paket komplit. Paket komplit. Ketika sudah pandemi, itu hampir 60%, itu yang paling laku harga 10.000 sampai 15.000. Artinya apa? Daya beli masyarakat itu turun. Akan turun. Turun gitu ya. Artinya walaupun turun tapi pasti akan laku gitu ya. tetap laku. Artinya apa? Berarti kalau daya belinya turun, berarti kan secara nyiptain produknya berarti jangan yang mahal-mahal. Artinya kalau tadinya saya nyiptain produk yang paling laku 35.000, sekarang orang karena pandemi ini belinya itu nggak bisa mahal, misalkan harganya 10 sampai 15.000. Iya. Nah berarti nanti teman-teman yang sudah punya produk harus dilihat, dianalisa. Kan makanya di bisnis itu, wah ini memang ini banget ya. Di bisnis itu database itu penting banget. Jadi saya kalau ada yang beli tuh Mang, jadi kalau ada yang beli tuh, saya bisa tahu tuh yang beli misalkan umurnya berapa, gitu ya. Terus pekerjaannya apa, yang paling laku barang yang di mana. Nah nanti saya mungkin di sesi ini saya kasih tunjuk di POS-nya ya. Jadi ketahuan. Jadi satu hari ini omsetnya berapa, terus yang paling laku produk apa. Nah ketika saya udah tahu produk yang paling laku itu adalah yang murah, itu saya gencerin promosi. Nah orang kan akan beli situ kan, gitu. Nah teman-teman nanti tinggal yang punya produk sekarang, tinggal dilihat aja nih di misalkan punya bisnis ayam yang tadinya jual 85 itu 4 potong, atau misalkan 64 potong, misalkan diperkecil jadinya setengah, jadi 30.000. Jadi orang nggak merasa berat, sebenarnya di situ sih intinya. Gitu. Jadi daya beli turun, karena daya beli pun turun, ciptakanlah produk-produk yang murah meriah, gitu ya. Dan orang semua bisa makan, dan orang nggak keberatan ketika ngajak keluarganya untuk makan. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Bang Amal ya. Jadi kembali lagi kepada murah gitu ya, diperkecil gitu ya. Iya. Jadi sementara karena ini COVID, target marketnya Iya, bukan berarti karena COVID ini orang nggak mau pada makan ya. Bukan, pasti mau makan lah. Orang saya juga masih jualan. Orang mau makan, tapi dia pilihnya yang lebih murah. Lebih terus murah. kalau ngajak keluarganya yang lebih ini ya, tempat nyaman. Ya. Karena walaupun memang itu tergantung kelas-kelasnya orang ya. Tapi kan ini kita berbicara misalkan di Kampung Belendung, wilayah kita lah. Coba liatin, nggak ada bakso di sini yang lebih dari 16.000, 17.000. Bayangin kalau mie ayam campur bakso udah pasti harganya 15 sampai 16. Ya, kurang lebihnya. Kalau baksonya aja 10 sampai 12.000. Nah, artinya daya market orang beli di kampung sini itu nggak lebih dari situ. Terus nasi Padang paket misalkan ada yang 12.000, 15.000. Iya. Terus warteg, orang kalau makan warteg itu 15.000. Nah, kita kalau mau bisnis atau nyiptain produk nggak boleh. Maksud tanda petik boleh sebenarnya. Lebih dari itu. Lebih dari itu karena daya beli di sini tuh masih segitu. Standarnya segitu. Apalagi ada chicken yang harganya misalkan 5.000 masih ya, atau 7.000. Ya, masih ada itu. Masih ada. Makanya ini perlu, tapi walaupun sebenarnya kalau kita mau nyasar target market kita orang sini. Nah, tapi kan kalau tadi berbicara UMKM kan penjualannya nggak orang sini aja, Mang Aderian. Jadi penjualannya kan bisa luas ya. Jadi bisa keluar dari Babelan, dari Kampung Belendung, Kampung Babakan, bahkan ke Jakarta juga bisa. Itu sih. Oke, Bang Amal, sudah 47 menit bergeser dari pukul 2 siang ini. Waduh. Cepat banget Bang Amal ya. Iya. Tinggal 13 menit lagi kurang lebih kebersamaan kita. Ya, kali ini kita break dulu sebentar. Tinggal nanti di segmen terakhir kasih kesimpulannya Bang Amal. Iya, siap. Oke, kita break dulu sebentar. Satu suara sejuta telinga. Duhai manis sekali, membuat pria setengah mati. Matanya duhai tajam sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Aku cinta padamu, aku sayang padamu. Ku tahu banyak pria merayu, mengharap cinta kasih darimu, tetapi tak berubah cintamu. Padaku pria yang tidak mampu, aku cinta padamu. Aku sayang padamu.
sekali pria setengah mati. Matanya duhai tajam sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Aku cinta padamu, padamu aku sayang padamu, padamu. Radio Babe, Bekasi banget. Mau tahu di mana alamat Radio Babe? Hehehe, dangukeunnya. Alamatnya di kawasan Kampung Belendung, Babelan, Bekasi. Radio Babe, Bekasi banget euy. Anda menderita penyakit komplikasi? Sudah bosan minum obat dan ramuan? Telah hadir jamu tetes Berkah 165. Diambil dari 11 herbal pilihan. Berkhasiat untuk menormalkan darah tinggi, gula darah, asam urat, dan menstabilkan kolesterol. Berikut ini saran dari Ustadz Abdul Somad. Sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, itu semua bisa dilaksanakan kalau kita sehat. Sehat itu datang dari Allah, tapi mesti ada usaha dari kita. Di antara usaha adalah menjaga kesehatan, minum jamu berkah 165. 200 ml air diteteskan 11 tetes. Minum sesuai sunnah 3 teguk. Jangan lupa baca doa. Berkah sehatnya, berkah ibadahnya, berkah rezekinya, berkah hidupnya. Jamu berkah 165. Assalamualaikum, nama saya Bapak Bambang. Saya menderita penyakit komplikasi, sudah berobat kemana-mana, tapi tidak menemukan hasilnya. Di saat saya mau frustasi, harus kemana lagi untuk mencari obat. Kemudian tetangga saya menyarankan untuk minum jamu tetes berkah 165. Setelah saya minum secara rutin, sehari 3 kali dengan sebanyak 11 tetes ke dalam segelas air. Alhamdulillah, penyakit yang saya derita berangsur membaik. Terima kasih jamu tetes berkah 165. Wassalamualaikum. Pemesanan hubungi 0858 9486 2954 atau 0857 7831 0590. berkah jamunya, berkah hidupnya. Oke, masih bersama Derian di 954 M Stereo Radio Babe Bekasi banget. Kali ini pembicaraan yang sangat menantang sekali ya. Banyak pengalaman ilmu yang dapat diberikan oleh Bang Kamal kepada kita semua dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, tentunya bil khusus buat Adrian pribadi ya. Sudah 54 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 5 menit lagi nih kebersamaan kita nih. Siap, nggak terasa ya? Nggak terasa. Untuk itu dipersilakan buat Bang Kamal kasih kesimpulan pada kesempatan kali ini. Pertemuan kita mudah-mudahan cacing keluarga Babeh yang lain bisa memulai bisnisnya gitu kan, karena termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Kamal. Silakan Bang Kamal. Ya baik, di akhir kata saya mau kasih penutup gitu ya. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang tema membangun UMKM daerah untuk kesejahteraan lingkungan itu sangat bisa. Jadi nanti tinggal setiap pihak itu peduli gitu ya terhadap daerah itu sendiri. Nah langkah-langkahnya banyak. Jadi nanti bisa dari kearifan lokal, apa itu baik dari pertaniannya atau dari industri lainnya gitu, itu sangat bisa. Nah buat teman-teman, masa pandemi ini adalah masa yang sangat sulit untuk jualan gitu ya, karena memang secara tidak langsung, secara suka atau tidak suka memang daya beli itu turun. Jadi intinya adalah tetap semangat gitu ya, bahwa kita UMKM ini harus maju dan harus punya strategi. Sekarang ini adalah bertahan aja udah masih bagus.
bertahan aja masih bagus. Bertahan aja masih bagus. Jadi artinya teman-teman bagaimana terus masih bisa produksi, masih bisa ya ada untung sedikit-sedikit lah buat makan gitu. Itu udah masih bagus dibanding rugi-rugi dan akhirnya tutup gitu ya. Nah, makanya oleh karena itu teman-teman tetap semangat yang mau usaha ya bisa diaplikasiin langsung mulai dari yang termudah, tersimpel dan tidak repot gitu ya. Jadi nanti secara risiko juga kecil gitu ya. Dan banyak sekali Bang Aderian nih gitu. Bang Aderian jadi banyak konsep. Contoh sekarang udah mulai kayak konsep ghost resto gitu ya. Apa itu ghost resto? Itu bukan ghost itu kan setan gitu ya. Bukannya resto setan gitu ya. Bukan ya, itu namanya orang yang jualan tanpa harus di pinggir jalan gitu ya. Ya ini yang dilakukan UMKM sekarang nih kalau kita lihat pandemi. Kalau saya punya nomor teman-teman dari daerah Belendung sama Babakan, kan kadang-kadang suka jualan tuh. Ayo silakan diorder pisang coklatnya, misalkan kayak encing saya tuh jual pisang coklat, saya kesini pasti beli. Nah itu kan sebenarnya konsep orang luar negeri yang sudah diterapin di Kampung Belendung sebenarnya. Jadi dia jualannya cukup di rumah, terus nanti bisa jualan ke orang-orang. Nah itu sih sebenarnya intinya dalam kesempatan kali ini. Saya yakin ketika misalkan kita semua bisa duduk bareng untuk membangun sebuah daerah, jika misalkan semua bisa bersinergi, insya Allah sih bisa untuk membangun sebuah desa. Karena kecuali tidak ada desa yang maju, tidak ada desa yang tanda petik belum ada contohnya. Nah gitu ya. Padahal di Indonesia ini juga banyak desa-desa yang sudah ada contohnya. Nah ini saya maju gitu ya. Maju. Jadi ini saya cuma bisa cuap-cuap gitu ya. Tapi kalau misalkan diminta pendapat nanti saya bisa ngisi lagi gitu ya. Terus nanti ya harus mulai membuka pola pikir lah ya. Jadi kalau misalnya kita mau benar-benar maju ya kita harus tanda petik belajar sama orang lain. Contoh misalnya paling gampang studi banding sama desa-desa yang sudah maju. Itu kan dekat, cuma di Gresik gitu ya. Terus cuma di Tasik gitu ya. Coba dilihat aja bagaimana dia bisa maju desanya segala macam. Dan itu harus dilakukan oleh pemerintah. Nah kita sebagai swasta nih, kayak Radio Babe, terus saya, masyarakat, terus segala macam, ya udah mulai aware gitu terhadap pembangunan UMKM. Itu sih, jadi ada 3 pola yang harus berjalan di dalam membangun sebuah desa atau membangun sebuah pembangunan. Yang pertama pemerintahnya harus hadir, terus investornya harus ada, masyarakatnya ada. Jadi kalau cuma pemerintah sama masyarakat tapi investornya nggak ada juga susah. Investor tanpa masyarakat yang nggak punya produk juga susah. Nah kalau investor doang sama masyarakat kadang susah karena terganjal aturan sama pemerintah. Jadi 3 elemen itu harus bisa, dan saya yakin itu bisa diinisiasi sama teman-teman grup dari Radio Babe. Gitu Bang Aderian. Oke, terima kasih Bang Kamal ya atas apa yang telah disampaikan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan semuanya bisa kita lakukan gitu kan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah karena amin. Semuanya dengan penuh rasa ikhlas ya. Amin. Kalau nggak ikhlas gedubel aja. Iya betul. Oke, dari Bilik Radio Babe kita berdua mau undur diri karena sudah waktunya. Iya. Dan buat anjing keluarga Babe, nantikan terus kegiatan atau acara Jendela Wirausaha setiap hari Senin dan Rabu, tepatnya di pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah mudah-mudahan di segmen selanjutnya di Jendela Wirausaha kita kedatangan narasumber dan bintang tamu yang lainnya. Oke, terima kasih Bang Kamal pada kesempatan kali ini. Dari kita berdua mau undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.